Laga semifinal yang mempertemukan timnas Indonesia U23 kontra Thailand berlangsung begitu seru dan penuh gengsi. Pertandingan ini menjadi ajang pembuktian siapa yang layak disebut sebagai yang terbaik di kawasan Asia Tenggara. Indonesia yang bertindak sebagai tuan rumah tidak ingin bermain menunggu. Mereka langsung mengambil inisiatif, mendikte permainan sejak awal dengan satu target yang menjadi harga mati: kemenangan. Bukan hanya demi tiket final yang telah lebih dulu ditunggu oleh Vietnam, namun juga demi gengsi, harga diri, dan pencapaian prestasi. Kemenangan dalam laga ini bukan sekadar hasil, melainkan simbol kejayaan Garuda Muda di pentas ASEAN. Begitu peluit babak pertama dibunyikan, Indonesia langsung mengambil kendali permainan. Mereka menekan, menyerang, dan terus berupaya menciptakan peluang. Skuad Garuda Muda tampil percaya diri, mengontrol bola, dan memainkan tempo dengan rapi. Sementara itu, Thailand yang mencoba keluar dari tekanan hanya mampu sesekali melakukan serangan balik. Namun, upaya Thailand terbentur tembok kokoh. Lini tengah dan lini belakang Indonesia tampil disiplin dan kompak, menyulitkan setiap usaha Thailand untuk berkembang. Berkali-kali Thailand mencoba melepaskan diri dari tekanan, tapi koordinasi Garuda Muda terlalu rapat. Thailand benar-benar terkurung. Pertandingan semakin memanas. Kedua tim mulai mempertontonkan duel sengit dengan intensitas tinggi. Jual beli serangan terjadi di berbagai lini lapangan. Tapi tetap dominasi permainan berada di tangan Indonesia. Statistik membuktikan segalanya. Di babak pertama, Indonesia mencatatkan penguasaan bola mencapai 76%, sedangkan Thailand hanya 24%. Thailand yang biasanya tampil menggigit, terlihat tak berdaya menghadapi gempuran Garuda Muda yang tampil garang dan agresif. Mereka terus digempur tanpa henti, dipaksa bertahan, dan hanya sesekali bisa menguasai bola. Kerasnya pertandingan juga terlihat dari beberapa pelanggaran yang dilakukan pemain Thailand. Saat Indonesia baru memulai serangan, para pemain lawan kerap melakukan pelanggaran, menunjukkan betapa tingginya tensi dan gengsi dalam laga ini. Sayangnya, dari sekian banyak peluang emas, Indonesia belum berhasil mengkonversi serangan menjadi gol. Beberapa peluang yang didapat masih belum menemui sasaran. Hingga babak pertama berakhir, skor masih tetap imbang, 0-0. Namun jelas terlihat Garuda Muda tampil jauh lebih dominan dan menguasai jalannya laga. Memasuki babak kedua, intensitas permainan Garuda Muda tidak menurun sedikit pun. Begitu wasit meniup peluit tanda dimulainya paruh kedua pertandingan, Indonesia langsung menggempur Thailand dengan tekanan demi tekanan yang tiada henti. Sama seperti babak pertama, babak kedua pun berjalan di bawah kendali penuh Indonesia. Penguasaan bola,
tempo permainan, hingga skema serangan, semuanya dikuasai total oleh pasukan merah putih. Thailand benar-benar terkurung di wilayah pertahanannya sendiri. Mereka hanya bisa menunggu dan mencoba bertahan di tengah badai serangan yang terus-menerus dilancarkan oleh Indonesia. Tekanan demi tekanan datang dari segala arah, dari sisi kiri, dari sisi kanan, bahkan dari tengah. Garuda Muda menciptakan banyak peluang emas yang membuat barisan pertahanan Thailand bekerja ekstra keras hanya untuk menjaga agar gawang mereka tidak jebol lebih awal. Namun di tengah dominasi yang begitu luar biasa, satu tantangan utama muncul: efektivitas penyelesaian akhir. Meskipun Indonesia menguasai permainan hampir tanpa celah, namun penyelesaian akhir masih belum setajam yang diharapkan. Berkali-kali bola masuk ke kotak penalti Thailand, berkali-kali juga terjadi kemelut. Tetapi gol yang dinanti tak kunjung hadir. Ketajaman lini depan Indonesia benar-benar diuji di momen-momen krusial ini. Dan ketika semua tampak berada di tangan Indonesia, bencana datang secara tiba-tiba. Pada menit ke-59, di tengah dominasi mutlak Garuda Muda, Thailand yang sepanjang pertandingan hanya sesekali menyentuh bola di area lawan, berhasil mencetak gol dari skema serangan balik. Hanya melalui kolaborasi dua pemain dan memanfaatkan kelengahan pertahanan Indonesia yang terlalu maju, Thailand mampu menjebol gawang Garuda Muda. Satu serangan sederhana, satu kesalahan kecil berbuah fatal. Indonesia tertinggal 1-0, bertolak belakang dengan jalannya pertandingan. Namun, tertinggal 1 gol justru membuat Indonesia semakin menggila. Tak ada kepanikan, tak ada penurunan semangat. Yang ada justru peningkatan intensitas serangan yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Bila di awal babak kedua Indonesia sudah mendominasi, maka setelah kebobolan, dominasi itu berubah menjadi pengepungan total. Semua pemain Indonesia berada di wilayah lawan. Barisan pertahanan Thailand dipaksa bekerja nyaris tanpa henti. Garuda Muda tampil seperti badai besar yang tak bisa dihentikan. Setiap detik menjadi tekanan, setiap menit menjadi momok bagi Thailand. Indonesia melepaskan umpan silang demi umpan silang, sepakan demi sepakan, dari luar dan dalam kotak penalti. Thailand dipaksa bertahan total. Mereka tak lagi bisa keluar dari zona pertahanannya. Bahkan untuk sekadar menyentuh bola pun terasa sangat sulit. Puncaknya terjadi di menit ke-83. Dari skema tendangan sudut yang dieksekusi dengan presisi, Jens Raven muncul sebagai penyelamat. Melalui sundulan keras yang tak mampu dibendung kiper Thailand, Jens menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Ledakan emosi dan semangat dari para pemain pun menyatu dengan sorak-sorai supporter yang memadati stadion. Gol itu seakan menjadi jawaban dari dominasi yang tak terbantahkan sepanjang pertandingan. Namun, setelah skor imbang,
Indonesia tidak puas. Serangan masih terus dilanjutkan. Intensitas tetap tinggi. Garuda Muda benar-benar bermain seolah belum cukup dengan 1 gol. Mereka ingin membalikkan keadaan dan menyegel kemenangan. Thailand terus digempur tanpa henti, tanpa jeda. Setiap pemain Indonesia menunjukkan determinasi tinggi, berlari, menekan, dan mengirimkan umpan-umpan berbahaya tanpa mengenal lelah. Sayangnya, meskipun serangan demi serangan masih mengalir deras hingga peluit panjang dibunyikan, gol kedua tak kunjung datang. Skor tetap bertahan 1-1 hingga akhir laga. Namun dari pertandingan ini, satu hal menjadi sangat jelas. Indonesia benar-benar mendominasi secara total. Dari penguasaan bola, penciptaan peluang, agresivitas, hingga stamina dan determinasi, Garuda Muda unggul di semua aspek. Hasil akhir memang imbang, tetapi performa di atas lapangan menunjukkan bahwa hanya satu tim yang benar-benar layak disebut sebagai penguasa pertandingan: Indonesia. Ini bukan hanya pertandingan, ini adalah unjuk kekuatan. Dan pada akhirnya, laga berakhir dengan adu penalti. Sama seperti pertandingan normal, begitu sengitnya pertarungan kedua negara ini. Persaingan adu penalti pun juga sangat sengit. Silih berganti pemain Indonesia dan Thailand sama-sama menyamakan skor tendangan penalti. Hingga penendang ke-8, akhirnya Indonesia keluar sebagai juara dengan skor penalti 8-7 untuk kemenangan Indonesia. Dan memang Indonesia layak untuk meraih kemenangan dan melaju ke final melawan Vietnam di partai final untuk kembali bersaing, untuk membuktikan siapakah Raja ASEAN sejati, apakah Indonesia ataukah Vietnam. Dan jawaban itu akan segera tersaji di partai final Indonesia kontra Vietnam.